punya ada apa namanya, ada kompetensi orang yang menafsir Al-Quran itu enggak sembarang orang gitu, Nggak sembarang. enggak Nggak sembarang. ya. Oke, sekarang kalau kau bilang tidak sembarang ya, kita kembali pada poin ini. Allah, kamu maha tahu nggak? Kita membuktikan, saya ingin melihat, ini bukan saya loncat-loncat, tetapi saya tahu kamu ini memahami dalam hati kamu. Dalam pikiran dan hati kamu, kamu paham yang saya omong, tapi kamu gengsi untuk mengakuinya. Saya bisa baca Allah. karakter orang, teman. Sekarang Maha ini, tahu. Allah, kamu maha tahu itu nggak? sifat Allah, ya jelas. Maha tahu kan? Ya, maha segalanya, Oke. bukan maha tahu aja. Ketika Allah mengatakan dalam An-Nisa 157 bahwa Ya. Isa itu tidak disalibkan melainkan diserupakan, maha tahunya Allah ini, siapa yang diserupakan oleh Isa? Yang menggantikan Isa? Dalam Al-Quran tidak dijelaskan itu. Karena Bagaimana kamu katakan Allah itu maha tahu sementara Al-Quran tidak menjelaskan? Bagaimana Al-Quran dikatakan penyempurna sementara Al-Quran tidak menjelaskan siapa Allah. yang disalibkan? Allah tidak harus memberitahu semua yang dia tahu kepada umatnya. Ya biar tidak ada yang bingung tuh. Nggak bingung juga, kita juga nggak penting. Buat apa? Nah, ketika Allah mengatakan Isa itu tidak disalibkan? Siapa yang menyaksikan bahwa Isa tidak disalibkan ketika Allah mengatakan demikian? Ya nggak ada, orang kan percayanya kan itu. Hanya percaya saja, asal iman aja. Tapi sudah saya bilang tadi, kalau Islam, dalam Islam, kalau tertulis dalam Al-Quran itu kami percaya. Sebab Al-Quran itu murni. Tanpa perlu dibuktikan lagi? Buat apa dibuktikan? Kan nggak ada lagi zaman sekarang. Ini teman. Ya. Saya teman, orang Kristen, ya. Kami belajar Alkitab itu, kami bukan cuma belajar, kami membuktikan. Karena apa? Ada keinginan dari hati kami ingin mengetahui kebenaran apa sih yang terselubung dalam Alkitab ini. Ini bukan. Coba sabar, kamu dengar dulu, bro. Ya, terus. Kebenaran apa yang terselubung dalam Alkitab ini? Kami mencari tahu terus. Karena Alkitab mengatakan carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Nah sekarang, kalau kamu yang bilang, ini sekarang yang asal iman ini siapa? Saya atau kamu? Ya karena kami menganggap Tanpa membuktikan, itu mengimani ini asal beriman atau enggak? Al-Quran itu sudah final. Kita cuma perlu mengembangkannya aja. Kok final perlu dikembangkan lagi? Kembangkan maksudnya sumber-sumber di dalam Al-Quran itu kita maknai, bukan dicari lagi perselisihan di sana, begitu. Perselisihan apa ini? Ya mengenai siapa yang diserupakan itu kan tidak penting itu. Oke. Islam Berarti itu cuma Al-Quran ini membahas dimaknai. hal-hal yang penting. Kenapa? Al-Quran ini dimaknai. Apa pentingnya orang yang diserupakan itu? Coba saya tanya. Ya, Apa saya pentingnya? perlu tahu dong supaya jangan ada yang bingung. Ya, enggak. Pentingnya apa? Oke. Al-Quran dimaknai ya? Ya, ditafsirkan. Dimaknai nggak? Ya, dimaknai juga. Oke. Direnungkan nggak? Iya, direnungkan, dimaknai dan Oke. apa namanya? Diterapkan dalam kehidupan. Ini diserap dan diterapkan nggak? Oh, itu beda konsep. Itu kan Lah, kau kan bilang menerapkan. Gimana? Hei, ini diterapkan nggak? Terapkan sok, mangga. oh, potong-potong aja. Tengok tuh asbabun nuzulnya apa. Ya kan gua tanya, ini diterapkan kagak? Kalau dalam perang ya diterapkan itu. Diterapkan. Dalam perang. Sama siapa? Orang kafir. Ya musuh lah. Daripada kita Ya, yang orang ditebas. kafir termasuk musuh nggak? Ya kalau musuhnya orang kafir ya ditebas. Daripada kita yang Sekarang saya termasuk kafir nggak? ditebas. Ya kalau kita nggak berperang berarti bukan. Gua tanya semakan gua kafir nggak? Kalau dalam Islam iya, tapi bukan dalam Ayo, konsep ayat renungkan. itu. Bro. Coba kau renungkan, coba kau serap, coba kau maknai, coba kau terapkan. Kau salah paham. Itu konsep perang, itu ayat-ayat perang. Kalau tidak ditebas ya kita lah yang ditebas. Maksudnya Aduh. Kalau nggak aku tebas kau yang tebas aku gitu. Kau gila apa? Masa lawan musuh di depan kita sayang-sayang dan kita tebas lehernya. Brother, Ya. kau tahu Yesus ajarkan apa? Semua nabi itu Coba ajarkan kau dengar, kebaikan. Yesus ajarkan apa? Kasihilah Nabi. sesamamu manusia. Iya. Aku bilang. Yesus bilang apa? Bukan Yesus saja. Semua. Kasihilah musuhmu. Yesus mengatakan apa?
Jika orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Aku nggak masuk akal itu. Yesus juga mengatakan, masuk akal. Yesus Ya. juga mengatakan apa? Sabar, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, kalau kita rela kan, Allah itu kasih nggak? kasih lah. Masa nggak kasih? Kalau Allah itu kasih, tentu ajarannya kasih nggak? Iya. Ya. Tapi Sekarang itu masuk Allah yang akal mana juga. yang mengajarkan tentang Masa iya kasih? kita berperang, ketemu lawan kita Saya kasih. tanya kamu dulu, brother. Allah mana yang mengajarkan kamu tentang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Allah Subhanahu wa Yakin taala. di dalam Al-Quran mengajarkan tentang saling mengasihi? Iya. Oke, kau lihat. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Iya. Lihat ya, ini Quran ya. Ayat apa? Kau lihat dulu, kau lihat. Saya ketik kasihilah. Searching ya. Hmm. 0 pencarian ayat, teman. Ya itu kata kuncinya itu kau suruh tuh Iya, ya. kau lihat dulu, kau lihat ini, kau lihat dulu nih. 0 pencarian ayat. Sekarang kau lihat ini. Nih, saya tulis kata kuncinya perangilah. Banyak tuh muncul. Iya, itu Nah, sekarang kau lihat nih Alkitab nih. Saya ketik nih. Kasihilah. itu framing kau namanya. Nggak boleh kayak gitu. Kok saya framing? Ini muncul nih kasihilah nih. Banyak. Iya, gini. Ini saya kalau dalam Al-Qur'an bahasa kasih itu Coba brother. beda bahasanya. Kau Ah, rahmat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu rahmah. rahmat apa? Ajaran kasih sayang itu rahmah kalau dalam Al-Qur'an. Hmm? Nih, saya tunjukkan ayat-ayat kasih dalam Al-Qur'an. Surat Oke, Al-Fatihah, silakan. yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat At-Taubah, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang menimpa kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Sangat penyayang lagi sangat pengasih terhadap orang beriman. Sekarang gini. Ketika kamu mengatakan begitu harus dibuktikan dengan ajarannya. Ya, buktinya kami saling mengasihi. Dari mana mengasihi? Kami bayar zakat. Ada nggak kamu mengajarkan Al-Quran mengajarkan untuk 70 kali 7 kali pengampunan? Apa itu? Ketika orang membenci kamu memberikan pengampunan 70 kali 7 kali, ada nggak? Nggak ada. Nggak tahu saya, nggak tahu. Hanya Saya Alkitab bilang yang ada. mengajarkan kayak gitu. Ada nggak Al-Quran mengajarkan kasihilah musuhmu? Ada nggak? Iya, emang kau misalnya kau Kagak. perang. Nah, Ada nggak? Nggak, saya tanya. aku Ada nggak tanya. diajarkan Nah, kasihilah musuhmu? Diam dulu. Aku tanya. Kita perang nih, kita perang. Terus Hmm. ketemu musuh. Kau kasih pipi Emang kirimu siapa itu. Emang siapa yang mau perang? Misal, itu kan ayat tadi kan konsep Yesus perang. mengatakan damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, kau kan pengikut Yesus nih. Saya Nah, pengikut Yesus. Nah, kalau berperang, kalau kau berperang. Siapa yang mau misalnya. perang? Gua kagak mau perang. Misal. Misal pun gua kagak mau perang-perangan. Buktinya perang salib itu ada kan? Lo kalau mau lo perang-perang urusan lo, gua kagak mau. Buktinya perang salib itu ada kan? Iya itu kan perang salib. Ya orang Kristen. Tapi itu kan. bagaimana orang yang meresapi ajaran Kristus seperti apa? Itu kan orang meresapi ajaran Kristus itu. Ya siapa yang meresapi? Bro, kau dengar baik. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu kata Alkitab. Yang perang salib itu bukan orang Kristen. Orang Kristen. Nah, terus apa itu ajaran kasih? Orang Kristen. Apanya? Apa dia kasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Ya dia perang. Tapi kalau lihat pengajaran para rasul. Nah, saya akan jelaskan. Enggak, tentara salib itu Enggak, saya akan jelaskan. Kamu lihat ajaran kasih yang betul-betul kasih. Rasul Petrus, muridnya Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Dia bilang dia disalibkan terbalik. Bang, ini ada yang mau naik. Sabar dulu. Iya. Santo Thomas. Dia mati sebagai martir di mana? Di India. Ada dia balas? Enggak. Iya. Rasul Paulus tahu. pada zaman Kaisar Nero. Apa? Ada dia balas? Dia bilang apa? Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Nah, itu pengajaran dari para rasul yang perlu kita teladanin. Bang RK, kami pun mengimani, meyakini ajaran Nabi Isa itu ajaran kasih. Nggak pernah kami tolak. Nah, sekarang ajaran Nabi Isa adalah ajaran kasih. Sekarang bagaimana kamu tahu kitab apa Nabi Isa yang kamu pelajari?
Nggak ada. Lah, dari mana kau tahu tentang kasih? Karena Kitab Nabi Isa aja kau nggak belajar baik-baik. Bagaimana kau tentang kasih, ASR?